Kalau gue bilang ini adalah merupakan situasi darurat, kira-kira teman-teman akan Mahkamah Keluarga untuk gue pengen akan ngajak teman-teman semuanya untuk jelas. sama-sama kita peka, kita kritisi dan kita suarakan tentang bagaimana keadaan demokrasi dan negara hukum kita hari ini. Kalau kemarin Mahkamah Konstitusi itu menjadi jembatan dan juga karpet merah bagi seorang Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo yang kemudian nantinya akan duduk di tahta sebagai wakil presiden membersamai Prabowo Subianto, maka hari ini Mahkamah Agung ikut serta berpartisipasi menjadi jembatan sekaligus karpet merah bagi Kaesang. Anak siapa lagi kalau bukan anak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita analisis secara komprehensif agar tidak dibilang sebagai cawe-cawe, tidak dibilang sebagai tim ses dan lain-lain, karena ada ketidakpastian hukum yang perlu kita lihat bersama teman-teman. Pertama kita bahas dari segi sosiologis. 1. Sufmi Dasko Ahmad itu tiba-tiba mengunggah foto Budi Satrio dan Kaesang, lalu captionnya adalah Budi Satrio Kaesang for Jakarta 2024. Dan teman-teman harus tahu, selang beberapa jam ketika kemudian si Sufmi mengunggah foto tersebut pada sosial media, datanglah putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan uji terhadap pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Yang kita harus sama-sama garis bawahi teman-teman bahwa pasal yang tadinya sebelum dikabulkan itu adalah menetapkan bahwa batas usia kandidat kepala daerah itu adalah 30 tahun untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur, dan juga 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang terhitung sejak penetapan pasangan calon, sejak penetapan pasangan. Hal yang menjangkalnya adalah ketika kemudian Mahkamah Agung itu mengabulkan putusan tersebut, Mahkamah Agung kemudian melakukan revisi, menafsirkan ulang ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang batas usia tadi ialah paling rendah 30 tahun bagi gubernur dan juga wakil gubernur, dan juga 25 tahun bagi bupati maupun wali kota, tapi terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Kita tahu bahwa pendaftaran calon kepala daerah itu akan berlangsung pada 27 sampai dengan 29 Agustus nanti, dan penetapan pasangan calon kepala daerah itu akan ada pada 22 September. Sedangkan jika kita merujuk pada jadwal si Kaesang yang saat ini belum berumur 30 tahun kawan-kawan, saat penetapan pasangan calon, putra bungsu Pak Jokowi satu ini yaitu Kaesang itu justru akan berusia 30 tahun saat pelantikan calon kepala daerah. Garis bawahi, putusan Mahkamah Agung yang mengatur berlaku saat pelantikan calon terpilih, dan Kaesang akan berumur 30 tahun saat pelantikan calon terpilih. Bukankah ini jelas-jelas merupakan legitimasi atas nepotisme lagi dan lagi setelah Gibran, kerjasama yang sangat baik antara Mahkamah Konstitusi terhadap Gibran dan juga Mahkamah Agung terhadap Kaesang. Dan lagi-lagi ini telah jelas mengacaukan, memporak-porandakan sistem dan negara demokrasi kita, sistem dan juga negara hukum kita teman-teman. Kalau sudah kayak gini, masih ada orang-orang di luar sana yang masih tutup mata dan mengatakan bahwa saat ini sedang baik-baik aja dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan, maka perlu dipertanyakan ulang apakah sistem demokrasi itu layak untuk diterapkan di dalam negara yang masyarakatnya masih sangat kurang dan minim kepekaan terhadap bagaimana kondisi hari ini, bahkan mudah sekali untuk diombang-ambing oleh manipulasi para penguasa. Setelah kemarin rame berita tentang keponakan Presiden Jokowi menjadi manajer di Pertamina, kini ada lagi guys nih yang terbaru, another keponakan lagi nih, menantu Anwar Usman duduki jabatan direktur di anak usaha Pertamina. Gokil nggak sih jabatan direktur guys? Ya mumpung akhir masa jabatan nggak perlu malu-malu lagi lah bahwa pengen membentuk dinasti lah, nempatin orang dalam the power of orang dalamnya paling tinggi presiden nih. Enak banget ya kalau punya keluarga presiden kayak gini nih, nggak tahu malu lagi nih sumpah. Keponakan Jokowi menjadi manajer di Pertamina. Udah gak heran gua mau berita-berita kayak begini mah, beneran. Peran gua nih, ya, yang punya anak, cepet-cepet dah kursusin bahasa asing, beneran. Biar nanti kalau punya kualitas dan potensi bisa dihargai di negara orang lain. Jangan harap dah di negara sendiri, karena jabatan yang tersedia di negara sendiri itu atas jasa balas budi, bukan karena kualifikasi. Lu lihat aja Menteri Kominfo, berasal dari relawan Jokowi, yang sekarang jadi menteri, kan gila. Ditambah ya semua lu tahu sendirilah, kalau jabatan yang kayak gitu dikasih cuman karena balas budi atau karena penjilat-penjilat lainnya, bakal banyak penjilat-penjilat lainnya lagi yang bermunculan cuma karena mengharapkan jabatan dan posisi. Jadi buat kita pada nggak ada harapan lagi kecuali kita ikut jadi penjilat-penjilat negeri.
Ini semua dilakukan di tingkat paling tinggi di pemerintahan. Bayangin kalau semua perusahaan menerapkan sistem kayak begini, kelar kita semua. Kelar, beneran. Nah kita yang udah terjebak di posisi ini ya tinggal nunggu waktunya aja. Kita bakal digusur kayak IKN, kita bakal digusur juga ya. Kayak tanah adat di Papua. Ya tinggal nungguin waktunya aja kita mah, beneran. Bongkar-bongkar yuk tentang Prabowo again. Sulit. Belum menjabat sudah menghabiskan deposit 6.000 triliun. Belum menjabat nih. Kalau menjabat gimana? Apakah prediksinya dia negara ini akan bangkrut? Dia kan pernah prediksi Indonesia ini akan bangkrut. Apakah omongannya Prabowo akan menjadi kenyataan? Belum menjabat aja sudah menghabiskan uang 6.000 triliun. Oh ya 600.000 triliun bukan ada. Belum menjabat ini. Apakah prediksinya seorang Prabowo ini akan menjadi nyata, fakta? Ini mikirin ini seorang Prabowo ini lagi. Dia teriak-teriak akan mengambil anak-anak dari Gaza untuk ditarik ke Indonesia. Kok mikirin negara orang lain? Anak-anak yatim di Indonesia itu loh yang kelaparan banyak, tempat-tempat mereka kumuh. Aduh, kadang-kadang gue lawaknya dari situ. Kalau seorang Khofifah, wajar Khofifah ingin mencari dukungan dengan mengambil itu. Oh, dia ingin mencari dukungan Islam garis keras. Masalahnya gerombolan EPI itu kan selalu teriak tentang Gaza, Palestina kan ya. Khofifah, bukannya di NU itu mementingkan wilayah sendiri, diri sendiri, mensejahterakan lingkungannya dia, sedangkan di lingkungannya NU itu banyak loh panti-panti asuhan yang pasti kekurangan dana, anak-anaknya masih kelaparan. Kenapa nggak difokuskan sama itu dulu? Kalau mereka berlebihan, ambil tuh. Kalau mau perlu tuh semua orang Palestina itu bawa ke Indonesia. Kalau Indonesia makmur, di pelosok-pelosok itu loh anak-anak yang bukan kelaparan, ya kan? Di Papua itu banyak itu perut-perut buncit itu, yang busuk lapar itu. Kok mikirin negara orang lain? Di Papua itu loh tambang-tambang, tempat tambang-tambang tuh loh, ya kan? Kekayaan alam ada di situ. Orang-orangnya aja kelaparan. Kok mikirin negara orang lain? Urus tuh negara sendiri. Khofifah, lu mau nyalonin jangan komplak permanen deh. Salam waras. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Miss Juliet bahwa sebaiknya Pak Prabowo fokus saja pada rakyat yang masih banyak mengalami kemiskinan. Dan saya yakin bahwa apa yang diutarakan oleh Pak Prabowo ini hanyalah sebuah pencitraan semata agar kaum mayoritas beragama Islam di Indonesia simpatik dan memberikan respect terhadap Pak Prabowo. Nah, kemudian terkait dengan apa yang menjadi komentar-komentar para netizen yang lainnya, termasuk wanita yang cerdas tadi yang ada di video pertama, saya sangat salut dengan apa yang menjadi statementnya. Berbicara persoalan dinasti politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang sudah sangat keterlaluan, karena sudah beredar luas di media di mana ada menantu dari Paman Usman, ponakan dari Pak Jokowi. Saya kira mendapatkan porsi yang besar di jajaran pemerintahan yang baru kita tahu sebagai rakyat, baru kita tahu saat ini begitu mudahnya keluarga-keluarga Jokowi untuk mendapatkan sebuah jabatan yang spesial, seolah-olah di negeri ini yang mempunyai hanya keluarga dari Pak Jokowi, yang lainnya hanya dianggap numpang. Secara kualitas mereka tidak ada. Contoh kecilnya adalah anaknya sendiri. Kalau mau kita berbicara persoalan kualitas mengenai keluarga dari Pak Jokowi,
yang harus kita ambil patokan dan dijadikan sebagai contoh adalah kedua anaknya ini, kedua anak yang tercinta, yang dimana dia merintis usaha sebagai pengusaha martabak dan pengusaha pisang. Dan bagaimana cara Pak Jokowi untuk menyuplai anggaran untuk anaknya, tetapi pada akhirnya mereka berdua ini rungkat. Artinya, seandainya dua bocah ini bukan anak dari Jokowi, mungkin mereka akan menjadi gembel. Bayangkan saja, disuplai anggaran dengan bagaimana agar bisa omset dari usahanya bisa meningkat, malah merugi dan bangkrut. Bayangkan saja, bagaimana kalau menjadi seorang pemimpin di negeri ini, bisa-bisa negara bisa hancur. Saya kira itu yang bisa kita ambil patokan, dan analogi ini sangat cocok saya kira, dan jangan pernah merasa bahwa negara kita baik-baik saja saat ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang selalu getol bersuara demi keadilan, demi menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kalian sejatinya adalah penyambung lidah rakyat, bukan mereka-mereka yang duduk di kursi empuk sana. Dan kalianlah harapan satu-satunya rakyat Indonesia, karena tentu mahasiswa saat ini tidak peduli lagi persoalan carut marut yang terjadi di negeri ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.